Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edwin Christopher Laban dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Hume's method untuk numerical differential equation. Kemudian kita akan melihat sedikit tentang Runge-Kutta methods. Runge-Kutta methods ini merupakan salah satu bentuk umum dalam ordinary differential equation. Nah, dalam Runge-Kutta kita akan mencari solusi dari ODE dalam bentuk fungsi slope. Nah, dalam metode ini, slope ditentukan untuk mencari nilai baru. Slope diketahui dari turunan pertama pada titik xi, yi. Nah, menurut bentuk ini, estimasi kemiringan slope digunakan untuk mengekstrapolasi dari nilai lama yi ke nilai baru yi plus 1 dengan jarak h. Dari persamaan umum dapat kita lihat bahwa new value sama dengan old value ditambah slope dikalikan dengan step size. Atau dalam secara matematisnya adalah yi plus 1 sama dengan yi plus slope dikali h atau step size-nya. Dari semua metode satu langkah dapat diekspresikan dalam bentuk umum ini. Nah, hal yang membedakan adalah estimasi slope-nya. Slope pada awal interval diambil sebagai aproksimasi slope rata-rata dari keseluruhan interval. Pendekatan ini disebut Euler's method atau pada umumnya disebut Runge-Kutta method. Keunikan metode ini terletak pada penetapan slope untuk menentukan nilainya. Slope pada xi diperkirakan dengan mencari turunan pertama pada titik xi, yi. Dalam hal ini slope sama dengan f xi, yi. Sekarang kita akan berlanjut ke Hume's method. Hume's method sendiri merupakan pengembangan dari Euler's method atau biasa disebut sebagai modified Euler's method. Hume's method akan menghasilkan rata dari dua turunan untuk memperbaiki estimasi slope. Dengan slope-nya sebagai berikut pada sebelah kiri. Nah, pada Hume's method terdapat predictor dan corrector. Pada Euler's method, penghitungan akan berhenti pada prediktor saja. Nah, sedangkan pada Hume's method, hasil tersebut hanya sebagai prediksi sementara yang ditandai dengan angka 0 untuk menandai temporary. Prediktor akan menghasilkan estimasi yi plus 1 untuk digunakan pada estimasi slope pada akhir intervalnya. Kedua slope tersebut yang di sebelah kiri dapat dijumlahkan untuk mendapatkan rata-rata slope dalam interval. Slope rata-rata ini digunakan untuk mengekstrapolasi secara linear dari yi ke yi plus 1 yang ditunjuk oleh persamaan korektor pada sebelah kanan ini. Dapat kita lihat juga untuk bentuk dari slope dengan step size-nya itu mirip dengan trapezoidal rule. Kemudian ini adalah perbedaan antara penggunaan dari Euler's method dan Hume's method. Nah, dapat kita lihat dari grafik bahwa Hume's method akan menghasilkan nilai yang lebih mendekati true solution dibandingkan Euler's method. Kemudian untuk Hume's method merupakan pendekatan predictor corrector. Untuk rumusan dari prediktor korektor adalah sebagai berikut. Karena korektor memiliki yi plus 1 pada kedua sisinya, cara iterasi dapat diterapkan. Estimasi sebelumnya dapat digunakan berulang-ulang untuk menghasilkan estimasi yang lebih baik. Proses tersebut ditunjuk pada gambar di samping. Yaitu yang pertama, saat mendapatkan yi plus 1, kemudian korektor dapat dihitung. Kemudian dari korektor akan menghasilkan y plus 1 yang baru. Dan begitu seterusnya sampai mendapatkan estimasi yang terbaik. Kemudian kita akan ke error pada Hume's method. Perlu diingat bahwa proses iterasi tidak akan konvergen ke nilai sesungguhnya, tetapi akan konvergen pada estimasi dengan finite truncation error. Terminasi dari kriteria konvergen korektor dinyatakan sebagai berikut. Dengan y, j-1, i plus 1, dan
Y, J, I plus 1 adalah hasil iterasi korektor sebelum dan sekarang. Baik, sekarang kita masuk ke contoh spreadsheet dengan contoh soal dari problems 25.1. Dalam problems ini diketahui persamaan diferensial dy dt sama dengan y t pangkat 3 minus 1,5 y dengan nilai interval t sama dengan 0 hingga 2 dan initial value-nya adalah y0 sama dengan 1. Dari soal ini saya menentukan untuk step size-nya adalah 0,5 dan 0,25. Kemudian kita juga perlu mencari nilai y asli untuk menentukan error antara hasil analitiknya dengan hasil dari Hume's method. Kemudian untuk H sama 0,5 itu kita dapat dari sini ada I yang seperti bisa dibilang iterasi, kemudian TI, YI dan seterusnya. Untuk TI dan YI di sini yang paling pertama adalah nilai inisial karena merupakan iterasi 0. Kemudian FTI YI di sini kita dapat dari memasukkan nilai TI YI ke persamaan diferensial di atas. Kemudian didapat hasilnya seperti itu. Dan kita akan mencari prediktornya. Prediktornya dapat dari nilai YI ditambah nilai FTI, YI dikalikan dengan H-nya atau stepnya. Yang dapatkan seperti berikut. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke 0,5 atau TI tambah stepnya. Dari hal ini kita dapat mencari juga untuk F-nya, yaitu adalah tinggal masukkan ke persamaan diferensial tadi, tapi menggunakan nilai baru. Untuk T-nya yang 0,5 dan untuk Y-nya adalah nilai yang temporary tadi. Kemudian dari hal tersebut kita mendapatkan nilai dari korektornya sebesar berikut 0,53906. Kemudian untuk yang selanjutnya hanya tinggal diiterasikan lagi saja, diulang, dan hasilnya seperti berikut. Dan dapat kita lihat errornya bervariasi tergantung dari dekat atau jauhnya nilai tersebut, nilai Y-nya dari nilai Y real-nya itu sendiri. Kemudian kita akan berlanjut untuk H sama 0,25. Sama seperti sebelumnya, hanya saja untuk 0,25 ini stepnya diperkecil lagi sehingga akan lebih banyak untuk TI dan nilai TI dan YI-nya. Seperti tadi perhitungannya dan sebagai berikut, dan hasilnya untuk error sebagai berikut. Untuk hasil error ini sendiri sama seperti tadi, dibandingkan antara nilai YI dengan nilai Y real-nya dan dapatkan error sebagai berikut. Kemudian untuk perbandingan dari grafiknya, yang pertama secara analitikal dapat kita lihat secara analitikal adalah sebagai berikut. Kemudian untuk Hume's method dengan H sama 0,5 dapat dilihat seperti ini hasilnya, dan juga 0,25 seperti ini. Dari perbandingan dua grafik ini dapat kita lihat bahwa semakin kecil nilai H akan membuat bentuk grafiknya semakin mendekati grafik yang aslinya. Kemudian juga semakin banyak titik-titik ini sendiri, itu dapat lebih mengurangi errornya dari nilai aslinya yang seharusnya. Seperti dapat dilihat untuk H sama 0,5 errornya cukup besar dibandingkan dengan 0,25 itu dalam sendiri-sendirinya cukup kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan.